Kita lanjutkan lagi kuliah mengenai teknik irigasi dalam topik kebutuhan air tanaman. Di sini kita akan lebih membahas pada kebutuhan air tanaman yang utama, yaitu berbasis perhitungan atau proses evapotranspirasi. Evaporasi adalah penguapan yang berasal dari permukaan evaporatif, misalkan dari permukaan tanah, permukaan air, atau dari daun dan batang yang basah. Kemudian transpirasi adalah tanah atau air yang digunakan oleh tanaman, diserap oleh akar, kemudian digunakan dalam proses pertumbuhan dan proses fotosintesa tanaman dan dikeluarkan melalui mulut-mulut stomata dan akhirnya akan diuapkan juga ke atmosfer. Kebutuhan air tanaman ini adalah jumlah total air yang dikonsumsi oleh tanaman untuk penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan aktivitas metabolisme tanaman. Disebut juga penggunaan konsumtif dan adalah evapotranspirasi tanaman atau ETC di sini simbolnya. Kemudian ditentukan oleh perhitungan dan juga dengan pengukuran. Pengukuran biasanya dilakukan dengan menggunakan lisimeter. Perhitungan kebutuhan air tanaman biasanya berbasis pada nilai evapotranspirasi acuan atau ET0 yang dikalikan dengan Kc. Nilai Kc ini adalah merupakan nilai yang tergantung pada jenis tanaman, kemudian tingkat pertumbuhan atau umur dari tanaman tersebut. Kc ini juga dikenal sebagai koefisien tanaman. Ini kalau kita lihat di beberapa referensi sudah ada daftarnya. Misalkan kalau Anda baca di buku FAO paper 56 mengenai crop evapotranspiration, itu sudah ada di tabel yang bisa digunakan untuk perhitungan evapotranspirasi tanaman crop evapotranspiration dengan menggunakan etanol. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tanaman, jenis-jenis tanaman dengan berbagai kondisi. Ada varietas padi, varietas unggul, varietas biasa, padi dari FAO untuk varietas unggul, varietas biasa, kedelai jagung, kacang tanah, bawang, buncis, dan kapas dengan umur panen masing-masing adalah 90, 120, dan seterusnya. Ya, ada beberapa umur. Kemudian ini adalah tabel pekan atau minggu. Ini pekan pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke-13. Dan yang di dalam kotak ini adalah, atau di dalam sel-sel ini adalah nilai Kc. Kita bisa lihat untuk padi varietas unggul di awal dia membutuhkan evapotranspirasi tanaman itu adalah setara dengan Kc 1,2. Ini nanti dikalikan dengan evapotranspirasi acuan. Kemudian Kc-nya berubah meningkat dan pada akhirnya akan diturunkan atau mendekati 0. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa pada akhir musim tanam, tumbuhan itu tidak membutuhkan atau tidak mengeluarkan lagi transpirasi dan juga tanahnya sudah dikeringkan sehingga tidak ada evapotranspirasi yang terjadi dari tanah tersebut dalam kaitannya dengan kebutuhan air konsumtif. Demikian pula dengan yang lain. Kita bisa lihat ini misalkan untuk kapas, kondisi nilai koefisien tanamannya juga berubah sesuai dengan umur. Ya, ini bisa dilihat berbagai jenis tanaman. Ini adalah tanaman tahunan. Kemudian ini ada tanaman atau tumbuhan yang perennials.
rangeland itu rumput, kemudian ini pepohonan dan uh, shrub ya, atau mungkin dekat ke semak atau orchard. Kemudian ada evergreen, ini lebih ke tanaman-tanaman yang lebih besar. Kemudian ada juga yang hipotetik. Dan di sini kita bisa lihat sebetulnya adalah uh, ini garis ini menunjukkan uh, nilai KC. Nah, ini contoh yang lebih jelas lagi grafik KC. Ini adalah nilai KC, kemudian ini adalah waktu initial season atau musim awal. Ini ketika terjadi pembesaran tanaman, kemudian mid season atau musim di tengah. Biasanya disinilah terjadi pembentukan hasil yang nanti akan dipanen. Kemudian ini late season yang menjelang panen atau selesai musim tanam. Dan ini sumbu X ini skala waktunya tidak sama. Kalau kita bandingkan antara tanaman semusim, tanaman tahunan, kemudian ada tanaman yang terus-menerus seperti itu, tentunya range waktunya ini tidak sama. Hanya polanya itu kurang lebih sama. Jadi ketika misalkan untuk tanaman semusim, padi atau hortikultura seperti itu, nah inisialnya itu adalah di awal-awal tanam. Kemudian terjadi pembentukan dan akhir di sini ada pembentukan bulir, buah, daun atau badan tanaman yang akan dipanen lainnya. Kemudian menjelang harvesting akan menurun. Nah, tentunya kalau misalkan ini case-nya adalah pohon buah, misalkan ini adalah inisial, kemudian pembentukan, di sini adalah pengembangan tanaman, di sini pembentukan buah, kemudian panen. Nah, tetapi tentunya di sini tidak selalu kondisinya adalah dari baru tanam, karena kalau baru tanam sekali, misalkan tanaman buah yang tahunan itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hingga ini case-nya adalah setiap satu siklus uh, produksi ya di sini. Nah, ini kita bisa lihat kondisinya. Kita bisa lihat KC-nya. Ini sangat beragam, tapi poinnya adalah KC-nya itu berubah. Sehingga evapotranspirasinya pun setiap stage atau umur tanaman itu akan berbeda-beda. Nah, kemudian selain dikenal adanya koefisien tanaman atau KC, juga dikenal ada kondisi stres air, koefisien stres air atau KS di sini. Jadi mungkin kalau kita akan mempelajari fisika tanah atau air di dalam tanah, ini ada variabel juga untuk KS atau yang menggunakan variabel KS yaitu konduktivitas air di dalam tanah pada kondisi tanah jenuh air. Nah, tapi di sini konteksnya adalah kondisi stres air. Walaupun ada hubungan dengan soil water, tapi ini bukan menunjukkan kecepatan atau seberapa mudah air itu bisa dialirkan di dalam tanah. Tapi ini menunjukkan tingkat stres dari tanaman berdasarkan kondisi air di dalam tanah. Jadi seperti itu. KS adalah koefisien kondisi stres air. Di sini ada angkanya 0 sampai 1. Kalau 1 itu berarti dia nanti akan tentunya sama dengan memiliki bobot 1 terhadap evapotranspirasi seperti itu ya. Kemudian yang di sini adalah kelembaban tanah. Kita bisa lihat ini adalah kapasitas lapang di mana kapasitas lapang di mana kondisi air itu sangat tersedia. Kemudian di sini adalah kondisi jadi di sini ini adalah readily available water yang perhitungannya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah kondisi
total available water di sini. Ini ada melting point, batasnya kita bisa lihat nih nilai KS itu akan menurun ketika tanahnya makin kering, sehingga ini akan menyebabkan evapotranspirasinya juga akan berkurang dengan rumus seperti ini. Jadi di sini ada terminologi baru yang kita kenalkan, evapotranspirasi aktual atau adjustment itu adalah KC, koefisien tanaman, dikalikan KS, koefisien stres, dikalikan dengan evapotranspirasi acuan atau potensial. Nah, ETA sendiri sebetulnya adalah satu nilai yang harus didapatkan dengan diukur, yaitu dengan menggunakan lisimeter tadi. Tetapi di sini kita menggunakannya untuk kondisi evapotranspirasi yang di-adjust. Di-adjustnya adalah dengan menambahkan parameter stres tanaman terhadap kondisi air. Kemudian apa yang dimaksud dengan ET0 atau ETO? Ini mungkin cara bacanya ada sedikit berbeda-beda. Tapi ini adalah satu nilai evapotranspirasi acuan. Kenapa disebut acuan? Karena nilai ini sebetulnya mengacu pada tanaman apa yang akan memberikan evapotranspirasi. Jadi di sini ET0 ini umumnya adalah yang digunakan merupakan nilai evapotranspirasi tanaman dengan acuan rumput. Dan rumputnya itu memiliki tinggi tertentu yaitu 15-20 cm, tumbuh dengan sehat, menutup tanah dengan sempurna, dan kondisi airnya cukup. Rumput etanol rumput ini bisa dihitung dengan beberapa metode. Ada Blaney Criddle, kemudian ada radiasi, ada tone weight, ada Penman, dan ada Penman modifikasi atau Penman mounted. Yang terakhir ini adalah yang direkomendasikan oleh FAO. Nah, untuk pengukuran ini, pengukuran variabel yang dibutuhkan untuk menghitung dengan menggunakan Penman mounted ini adalah yang tersedia di umumnya stasiun cuaca atau automatic weather station. Dan ini untuk metode Penman mounted juga sudah tersedia dalam bentuk software yang dari FAO juga namanya CropWatt yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah hidrologi dan sekarang juga akan kita gunakan. Secara umum Blaney Criddle ini dia menggunakan ada tabel dan ada nomograf ya. Kemudian radiasi ini dihitung berdasarkan rumus radiasi. Tone weight ini juga ada rumusnya sendiri dan Penman ini sebetulnya adalah rumus dasar dari Penman mounted yang lebih menekankan pada kesetimbangan energi panas di permukaan tanah dan juga pengaruh faktor aerodinamika atmosfer. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan air irigasi? Kebutuhan air irigasi disebut juga sebagai Net Field Irrigation Requirement atau NFR dengan parameter pertama adalah evapotranspirasi tanaman, crop evapotranspiration. Kemudian kebutuhan air akibat perkolasi dan rembesan, ini biasanya dituliskan sebagai P. Kemudian kebutuhan air untuk penggantian lapisan air WLR, dan kebutuhan air untuk penyiapan lahan PL. Kemudian curah hujan efektif. Ini adalah kebutuhan air irigasi berdasarkan kriteria perencanaan irigasi PUPR atau KP 01 tahun 2013 yang mungkin terakhir kita punya sebelum direvisi. Revisinya dalam proses, mungkin dalam beberapa tahun nanti akan ada revisi yang baru untuk kriteria perencanaan. Nah, di sini untuk evapotranspirasi sudah kita bahas tadi. Kemudian rembesan atau perkolasi itu artinya air yang hilang ke dalam tanah dan bisa jadi dia mengalirnya ke dalam tanah tapi ke arah kiri kanan dari lahan sehingga disebut rembesan. Kemudian ini adalah kebutuhan air untuk penyiapan lahan. Ketika lahan itu akan digunakan, ini khususnya pada padi.
tanaman padi sawah yang digenangi ini akan butuh air untuk penyiapan lahan. Ini kebutuhan airnya lumayan cukup signifikan sehingga dibuat sebagai komponen tersendiri. Kemudian yang nomor 5 adalah curah hujan efektif. Ini adalah curah hujan yang jatuh dan sampai ke tanaman di lokasi yang akan diirigasi. Nah, bagaimana dengan kebutuhan air untuk penggantian lapisan air atau WLR? Secara singkat, WLR ini dibutuhkan untuk menggantikan lapisan air. Kenapa lapisan air itu perlu digantikan? Karena ketika kita melakukan penyiapan lahan, untuk di sawah, lahan itu akan digenangi. Nah, kemudian ketika akan mulai penanaman, sebelumnya dilakukan pemupukan, dan ketika pemupukan itu dilakukan, air itu harus dikeringkan dari lapangan, dari lahan. Kemudian dilakukan pemupukan, dan setelah pemupukan, maka dilakukan pengenangan kembali. Itu adalah kebutuhan air yang nomor 3, yaitu penggantian lapisan air. Kebutuhan air irigasi bisa dihitung berdasarkan neraca air, atau kita bisa menganalisis kebutuhan air irigasi berdasarkan neraca air, yaitu ada 2 kondisi, yaitu kondisi sawah. Tadi sudah kita sebutkan NFR. NFR ini adalah net flow rate ya. Ini adalah sama dengan evapotranspirasi tanaman ditambah perkolasi dan rembesan ditambah penggantian lapisan air ditambah dengan kebutuhan air penyiapan lahan dikurangi hujan efektif selama 1 musim tanam. Kemudian untuk lahan kering atau non sawah, NFR ini biasanya setara dengan evapotranspirasi dikurangi hujan efektif. Ya, jadi dua-duanya memperhitungkan hujan efektif, dan ini nilainya bisa dihitung berdasarkan hujan andalan dikalikan dengan koefisien hujan efektif. Yang koefisien hujan efektif itu sendiri berbeda-beda untuk setiap acuan. Yang penting sekarang ketika kita akan menggunakan, jangan dilupakan kita mengambil acuannya yang mana. Untuk KP irigasi sendiri ini juga sudah diupdate, dan dengan mempertimbangkan variabel tertentu, maka nilai yang digunakan untuk menghitung hujan efektif ini bisa disesuaikan. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah NFR, kemudian ini hujan efektif, ada yang masuk ke perkolasi. Ini juga penggantian lapisan air, kemudian untuk penyiapan lahan, dan ada dari yang menuju ke evapotranspirasi. Perkolasi adalah pergerakan air ke bawah, dan ini dihitung sebagai loss atau kehilangan air. Besarnya berbanding lurus dengan permeabilitas. Nah, permeabilitas ini yang tadi saya sebutkan sering disamakan dengan konduktivitas air, konduktivitas hidrolika air di dalam tanah jenuh air atau KS rumusnya. Jadi jangan sampai tertukar dengan itu. Kita kembalikan ke konteks seperti itu. Kemudian ini ada tabel contoh zona, kemudian jenis tanah, kemudian tingkat perkolasi. Nah, di sini zona yang tersedia adalah beberapa ini dari Jawa Timur semua ya. Kemudian ada Kediri, Tuban, Pasuruan. Kemudian di sini tanahnya sendiri itu dikategorikan menjadi 3 jenis. Kalau kita mengacu ke KP irigasi, ada tanah berat, tanah sedang, tanah ringan. Kemudian tingkat perkolasinya adalah seperti ini, 2, 3, 1,5. Kemudian
Bisa juga tanah itu dikategorisikan menjadi jenis tanah. Aluvial coklat keabu-abuan, renggosel coklat keabu-abuan, dan sebagainya. Dan ini, nah yang penting untuk kita sebetulnya berapa nilai tingkat perkolasinya, dan ini berdasarkan pada nilai permeabilitas, dan nilai permeabilitas ini sebetulnya hanya bisa dilakukan dengan cara percobaan atau pengukuran baik di laboratorium maupun di lapangan. Nah, kemudian ini penggantian lapisan air. Untuk sawah, genangan itu sewaktu-waktu perlu dibuang untuk kegiatan kultivasi, misalkan pemupukan. Kemudian setelah selesai pemupukan, digenangi kembali. Dan ini terjadi biasanya kalau untuk di pertanian itu pemupukan tidak dilakukan hanya sekali, tapi ada beberapa kali dan itu ada jadwalnya seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah uh, bulan. Ini ini kan biasanya kita menghitung yang di kriteria perencanaan itu biasanya dihitung 15 harian. Dan ini bulan Januari, Februari ini 1, 2 ini adalah 15 hari pertama, 15 hari kedua seperti itu. Dan yang di baris ini menunjukkan water layer replacement 0, 1, 2, 3. Ini penggantian lapisan air yang dilakukan di setiap waktu sesuai dengan jadwal. Kita bisa lihat di sini yang ada angkanya ini adalah berarti di situ ada penggantian lapisan air, dan penggantian lapisan air itu setebal yang angka di dalamnya 1,1, 3,3 seperti itu. Kemudian untuk penyiapan lahan ini yang disajikan di sini masih pendekatan yang digunakan di KP sebelumnya, KP 2013. Jadi ini menggunakan rumus yang diturunkan dari penelitian Van de Goor dan Zijlstra. Ini adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk penyiapan lahan. Nah, sebetulnya persamaannya adalah seperti ini. Jadi kebutuhan air di tingkat persawahan itu akan setara dengan kebutuhan air untuk mengganti kehilangan air akibat evaporasi dan perkolasi di sawah. Jadi ini nilainya M. Kemudian dikalikan dengan eksponen, ya, eksponen dari K. K itu sendiri adalah M yang ini dikalikan T waktu dibagi dengan kebutuhan air untuk penjenuhan. Jadi S itu adalah untuk penjenuhan, T itu adalah untuk jangka waktu penyiapan lahan, dan M itu adalah yang di atas ini. Dan ini adalah persamaan dasarnya. Dari rumus tersebut kemudian ada prosesnya sebetulnya penurunan apa namanya persamaan, dan kemudian menghitung dengan menggunakan data. Dan untuk di KP 2013 ini adalah dihasilkan tabel seperti ini. Ini adalah evapotranspirasi plus perkolasi atau M di sini. Jadi kalau misalkan kita tuliskan 5 berarti kurang lebih evapotranspirasinya itu mungkin katakan 3, maka perkolasinya adalah 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian ini adalah jangka waktu pengolahan lahan ada 30 hari dan 45 hari. Ini sebetulnya sudah ada revisinya tapi masih belum disahkan. Nanti yang direvisi baru itu ada 15 harinya. Kemudian kebutuhan air untuk penjenuhan lahan ini ada 300 mm, 250 mm, 300 mm, 250 mm. Jadi ini ada dua jenis kondisi tanah. Ini bisa dikategorikan sebagai berat dan ringan seperti itu. Kemudian dari semua informasi ini kita bisa menghitung dengan persamaan tadi, ya, dengan metode perhitungan berdasarkan persamaan Van de Goor en Zijlstra, diperoleh bahwa irigasi yang dibutuhkan adalah
sebesar ini dalam milimeter per hari, dan dalam liter per detik per jam, liter per detik per hektar sebesar yang di sebelahnya. 1, sekian liter per detik per hektar. Dan juga sama semuanya sudah disebutkan. Ini sebagai catatan, 1 liter per detik per hektar itu adalah setara dengan 8,64 mm per hari. Jadi bisa dibayangkan kebutuhan airnya ini cukup besar untuk kondisi penyiapan lahan. Nah, ini adalah contoh untuk lisimeter ya. Lisimeter untuk pengukuran ETC ini berbasis berat. Untuk bisa dibayangkan bahwa kita akan menempatkan satu blok atau satu badan yang berisi tanah seperti halnya di lapangan. Jadi kita menggunakan kontainer, kemudian kita masukkan tanah ke dalamnya, dan kontainer itu ditaruh di atas satu semacam timbangan, tapi di sini tidak menggunakan pegas. Yang digunakan adalah penerima tekanan ya. Penerima tekanan ini bisa menggunakan secara elektronik maupun secara pneumatis. Nah, ini yang dicontoh di sini sebetulnya pneumatis, yang ketika terjadi perubahan berat di sini, maka plat di sini akan mengalami perubahan apakah menekan ke bawah atau ke atas ya, seperti itu. Sehingga kondisi muka air yang ada di tabung-tabung ini akan berubah. Sehingga kita bisa melihat berapa sih perubahan di dalam ini, di dalam lisimeter ini. Jadi misalkan ternyata ada penambahan air, kemudian air yang keluarnya lebih sedikit, maka dia akan terjadi penambahan berat. Ketika tidak diberikan air tapi terjadi evapotranspirasi setiap waktu, maka dia akan terjadi pengurangan berat. Ya, kira-kira seperti itu cara bekerja. Jadi menimbang perubahan yang terjadi karena adanya proses-proses yang tadi sudah kita lihat komponen-komponennya di neraca air. Ini juga contoh yang lain, lisimeter, tapi dia tidak menggunakan pengukuran berat. Kalau yang tadi pengukuran berat, yang ini tidak menggunakan pengukuran berat. Dan ini untuk di sawah ada cara pengukuran menggunakan lisimeter dengan bantuan tiga buah pipa atau drum. Nah, drum pertama atau pipa pertama itu memiliki atas yang terbuka, kemudian bagian bawahnya juga terbuka, tetapi di dalamnya ada tanaman. Kemudian pipa kedua atau drum kedua itu sama seperti yang pertama, tapi di situ tidak ada tanaman. Nah, yang ketiga, ini ada satu pipa yang bagian bawahnya ditutup, dan di situ tidak ada tanaman. Sehingga di sini kita akan mendapatkan untuk drum pertama, kita akan mendapatkan evaporasi, evapotranspirasi, plus perkolasi. Jadi evaporasi, transpirasi, dan perkolasi. Yang drum kedua kita akan dapatkan evaporasi plus perkolasi. Dan yang ketiga kita hanya dapatkan evaporasi. Sehingga dari sini kita bisa menghitung berapa nilai ET aktualnya. Ya, demikian ini adalah yang bisa disampaikan untuk kali ini.
dalam kaitannya dengan cara kita menghitung kebutuhan tanaman, kebutuhan air tanaman. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.